Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Sesuai Alkitab terjemahan baru edisi kedua yang berbunyi demikian. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lainnya supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadikan teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang kau akan menjadi penjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, juga Anda yang mengikuti ibadah ini melewat tayangan live streaming. Di hari ulang tahunnya, seorang pendeta menerima kunjungan 3 anak sekolah minggunya. Udah tiap tahun nih, kalau dia ulang tahun, pagi-pagi 3 anak sekolah minggu yang sama ini selalu datang, muncul untuk membawa hadiah dari orang tua mereka kepada Pak Pendeta. Anak yang pertama datang dengan kotak kecil, dan ketika Pak Pendeta memegang kotak itu, dia langsung berkata pada anak itu, "Ucapkan terima kasih pada papa mama untuk coklat yang enak di kotak ini." Begitu mendengar kalimat itu, anak kecil itu kaget. Dari mana Pak Pendeta tahu isinya adalah coklat? Kan itu terbungkus rapat dan Pak Pendeta hanya membukanya, memegangnya. Kok dia sudah tahu isinya? Orang sakti nih, pikir si anak. Dan kemudian dia bertanya, "Kok Pak Pendeta tahu isinya apa? Cuman dipegang loh." Dan Pak Pendeta menjelaskan, "Bapak ini hamba Tuhan, Nak. Sebagai hamba Tuhan, Bapak dekat dengan Tuhan dan tidak ada yang dirahasiakan Tuhan dari hambanya, termasuk isi kotak pemberianmu." Datang anak yang kedua membawa kotak yang panjang, anak kecil perempuan, dan begitu melihat kotak itu, Pak Pendeta tersenyum lalu berkata, "Kasih tahu orang tuamu terima kasih untuk bunga mawar merah yang indah yang ada di dalam kotak itu." Istrinya Pak Pendeta suka banget. Sang anak perempuan syok dan kaget, dan seolah mengerti, Pak Pendeta berkata sama anak yang kedua ini, "Pak Pendeta kan udah bilang Pak Pendeta itu hamba Tuhan,
akrab dengan Tuhan dan tidak ada yang dirahasiakan Tuhan dari hambanya. Sakti tadi lihat, tadi pegang, sekarang lihat Pak Pendeta sudah tahu. Yang sebenarnya terjadi Bapak Ibu adalah udah rutin 5 tahun terakhir ini anak-anak selalu membawa hadiah yang sama, bungkus yang sama. Anak yang pertama orang tuanya punya toko coklat, tiap tahun hadiahnya sama. Anak yang kedua orang tuanya punya kebun dan hasilnya juga sama, selalu bunga mawar merah yang dibungkus. Jadi sudah rutin, gak mengejutkan bagi Pak Pendeta. Anak yang ketiga datang dengan kotak yang agak besar dan ketika melihat anak ini Pak Pendeta tahu papa mamahnya jualan anggur. Dan tahun-tahun yang lalu, 5 tahun terakhir selalu bawa kotak anggur, warnanya sama mirip, mereka ngasih beberapa botol anggur. Jadi ketika melihat anak itu agak sempoyongan, Pak Pendeta segera mengulurkan tangannya. Dan dia ngerasa tangannya sebelah kanan basah. Makanya dia bilang sama anak itu, "Nak, hati-hati bawa botol anggurnya. Tahun-tahun yang lalu semua beres, tahun ini bocor berarti ada yang pecah. Ucapkan terima kasih ya sama orang tuamu, tapi lain kali bawa hati-hati jangan sampai ada yang pecah kayak sekarang." Nah karena tangannya basah lalu Pak Pendeta ambil satu tangannya dan dia kecup tangannya lalu dia rasain dan dia berkata, "Varian anggur yang kayak begini Pak Pendeta belum pernah minum. Bilang terima kasih ya sama orang tuamu. Lain kali hati-hati bawanya." Kali ini si anak kebingungan dan dia kemudian berkata, "Pak Pendeta mohon maaf. 2 minggu yang lalu anjing kami melahirkan. Dan papa mama tadi berkata, tolong kasih 1 anak anjing untuk anak Pak Pendeta. Saya bingung saya mau taruh di mana anak anjing yang sedang tidur itu. Jadi saya masukkan ke kotak bekas anggur dan mohon maaf Pak Pendeta kayaknya dia tidur sambil pipis." Sang pendeta ngelihat tangannya lalu si anak berkata, "Tuhan gak ngasih tahu Pak Pendeta isinya apa?" Saudara-saudara, beberapa hal di dalam kehidupan kita berlangsung rutin, berlangsung seperti biasa. Anda mandi, makan, tidur, ke gereja, Anda sudah bisa memperkirakan karena rutinitas apa yang akan terjadi. Dan bahkan sebagai seorang pendeta yang sudah 20 tahun lebih melayani di jemaat yang sama, saya tuh hafal posisi tempat duduk jemaat. Iya kan? Dari sejak dia lahir sampai nanti dipanggil Tuhan tuh di situ tempatnya. Dan nanti kalau ada orang baru datang lebih awal, duduk di tempat favoritnya dia akan galak. Dan yang baru itu pasti nggak tahu kenapa. Sebagian dari hidup kita berjalan rutin kayak begitu. Anda menyekolahkan anak, Anda membesarkan mereka, Anda menghadiri wisuda, dan kita bersyukur semuanya berjalan dengan baik-baik saja, semua berjalan dengan rutin saja. Tetapi di dalam hidup ini juga ada kejutan. Sesuatu yang tidak diharapkan itu terjadi. Wah, kita seneng ya kalau kejutannya itu baik ya. Pak, saya udah jomblo seumur hidup saya nih. Bentar lagi saya expired date, gak ada yang mau sama saya. Dan Pak WP tahu saya dikenalin sama anak orang kaya. Single, anak tunggal, bapaknya udah mau mati. Dan surprisingly Pak, dia jatuh cinta sama saya Pak. Aduh, Tuhan itu baik, dikasih kejutan yang menyenangkan kayak begini. Doain ya Pak, bapaknya segera mati. Tetapi beberapa kejutan itu tidak menyenangkan, dia menghentak diri kita. Coba ya Pak, saya rencananya kan cuma check up nemenin istri. Saya lihat tulisan buy one get one. Istri saya bilang kita orang Indonesia udah di luar negeri gak mau rugi. Udah check up sekalian.
Nah begitu terima hasil check up, saya shock. Istri saya baik-baik dan saya diduga dapat kanker, Pak. Kok enggak enak betul kejutannya. Pak, Bapak tahu kan saya bekerja dengan baik dan jujur. Bapak ngerti, Bapak juga kenal bos saya kan. Tetapi entah kenapa beliau kemarin begitu marah kepada saya dan berkata kepada saya nggak mau lihat wajahmu lagi, kamu besok pindah di cabang yang di luar Jawa sana atau kamu nggak usah kerja sekalian. Pak WP begitu biasa saya dipanggil masih bangun. Kenapa? Kami barusan dapat kabar kecelakaan, Pak. Kayaknya papanya anak-anak, kalimatnya tidak dilanjutkan. Bagaimana kalau kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan itu yang terjadi dalam hidup kita? Apa yang kemudian kita rasakan, kita pikirkan, apalagi ketika kita sadar bahwa itu bukan salah saya, Pak. Saya sudah berhati-hati di jalan, saya sudah berhati-hati berjalan, dan bahkan ketika saya duduk ngopi Pak WP, saya itu sudah pilih tempat yang proper, yang tepat. Lah kok baru 5 menit tahu-tahu saya ditubruk oleh satu mobil besar yang kehilangan kendali. Jadi saya di UGD patah beberapa bagian dari tubuh saya, Pak. Lalu apa yang kita rasakan ketika kejutan yang tidak menyenangkan itu barangkali sudah terjadi, sedang terjadi di dalam hidup kita. Ya kalau itu karena kesalahan kita bisa memakluminya. Tetapi karena banyak hal yang kita nggak tahu apa sebabnya. Dan itu pasti membuat kita putus asa, merasa sedih dan gagal. Nah sekarang lihat Simon atau yang disebut juga Petrus ini. Dia besar di danau Genesaret atau danau Tiberias. Dan danau itu menghasilkan banyak ikan. Dan semenjak dia akil balik, dia itu biasa menangkap ikan. Biasa menangkap ikan itu bukan sesuatu yang susah. Makanya dia dikenal sebagai nelayan dari tempat di mana banyak ikan itu biasa dengan mudah ditangkap. Tetapi Alkitab mencatat di ayat yang keempat, di pagi hari itu setelah Yesus selesai berkhotbah, dia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu menangkap ikan. Dan Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kemarin sebelum pagi ini kami itu bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa. Jadi kalimat Yesus itu untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu itu dikatakan di momen yang salah, momen yang keliru. Matahari terbit, sinar matahari kena air, ikan-ikan itu sudah pada pergi. Gak mungkin ada ikan. Dan semalam sebelumnya kami sudah bekerja keras dan gagal menangkap ikan. Tidak ada seekor pun yang kami bisa tangkap. Bapak Ibu bisa memahami perasaan Simon. Seandainya Simon Petrus itu hidup zaman sekarang nih, saya rasa dia akan WA istrinya lalu berkata, Mah, semalaman aku bekerja keras menangkap ikan, tapi tidak ada satu pun yang nyangkut. Send ke istri. Nah bayangin, ibu-ibu adalah istrinya. Anda percaya? Anda percaya bahwa suami Anda yang nelayan itu, yang selamanya menangkap ikan dengan mudah itu, hari itu, pagi itu, misalnya WA Anda dan berkata, gagal menangkap ikan, tidak ada seekor pun. Saya rasa ibu-ibu gak akan percaya, ibu-ibu akan tulis pesan, kamu kerja atau ngopi sama temenmu, atau mabar sama temenmu, atau happy-happy sama temenmu, gak usah pulang.
Bayangkan bagaimana perasaan Simon Petrus di hari kegagalannya itu ketika dia kemudian membersihkan jalanya yang memang sebenarnya sudah bersih. Lalu temannya lewat dan nanya, "Bang, tanggapan hari ini gimana?" Nggak nangkep seekor pun. Serius lu bang? Beneran gak ada seekor pun. Lu gak mabuk kan? Beneran kerja kan semalam? Anda bayangkan seorang nelayan gagal menangkap satu pun ikan, keluarganya pasti juga gak akan percaya, rekan-rekannya pasti juga akan terheran-heran. Dan ketika dia merasa bahwa gak ada yang dilakukan, Yesus tuh minta, "Tolakkan perahu ke seberang, aku ngajar." Gak apa-apa, itu permintaan daripada perahu ini tidak menghasilkan apa-apa, gak apa-apa toh. Tetapi ketika Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu." Dan Simon tahu Yesus itu tukang kayu, bukan nelayan loh ya. Kira-kira kalau Anda jadi Simon Petrus, Anda jawabnya gimana? Yang bener aja, malam nangkap ikan udah lewat, lu tukang kayu gak ngerti nangkap ikan. Dan kami sudah semalam bekerja keras dan tidak ada satu pun. Kadang-kadang hidup ini membawa kita pada kejutan yang tidak menyenangkan kayak begini kan. Ada kegagalan, ada peristiwa yang Anda tidak sukai terjadi, ada kabar buruk yang tidak menyenangkan. Apapun yang tahu-tahu saja datang dan membuat Anda merasa gak berdaya. Gagal, kalah, salah, bingung apa yang terjadi. Dan kemudian kita biasanya berkata apa? Di mana Tuhan kok peristiwa yang tidak menyenangkan ini terjadi? Dan kita terpuruk tak berdaya. Ada yang sedang dalam keadaan seperti ini? Ada kejutan yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup Anda, dan Anda mulai bertanya, di mana Tuhan? Mengapa hal yang tidak menyenangkan ini terjadi? Saya masih ingat betul itu malam Jumat. Saya nggak ngecek Kliwon, Wage, Pon atau apa, saya nggak ngecek. Tapi saya ngecek jam menjelang jam 12 malam. Saya mendengar dari lantai 2 pastori tempat saya tinggal, pagar rumah kami itu dicetek-cetek orang karena nggak ada belnya kan. Cetek-cetek kenceng banget. Dan setelah beberapa lama memastikan itu benar orang yang cetek-cetek, bukan kena angin atau apa. Saya lihat dari atas, oh ada seorang perempuan. Saya lihat kakinya napak tanah, berarti manusia. Dan sebelahnya ada satpam perumahan kami. Dan saya turun dan Pak Satpam berkata, "Pak, perempuan ini cetek-cetek sehingga tetangga terganggu dan mereka telepon ke saya. Bapak kenal perempuan ini? Kaitannya mau bertamu di rumah Pak Pendeta." Saya liatin, saya nggak kenal. Tapi kemudian perempuan itu berkata, "Pak WP, saya butuh didoakan." Oke. Berarti ini orang Kristen walaupun bukan anggota gereja kami. Jadi dia masuk ke ruang tamu saya dan kemudian dia berkata, "Mengapa Pak Tuhan mengizinkan ini terjadi? Di mana Tuhan ketika peristiwa yang buruk ini terjadi? Apa dia gak sayang sama saya? Tuhan kenapa begitu jahat kepada saya?" Terus dia menatap ke saya lalu berkata, "Jangan diem Pak, jawab Pak." Belum juga kenalan loh saudara-saudara. Belum juga cerita pergumulannya apa. Saya kan pendeta, bukan tukang ramal. Saya bilang, "Tenang dulu, minum, cerita apa yang terjadi." Dia minum, lalu dia berkata, "Pak WP." Terus nangis. Dia ambil tisu. "Pak." Terus dia nangis lagi, dia ambil tisu. "Pak." Terus dia nangis lagi, dia ambil tisu. Saya nyesel kenapa tadi gak saya sediain kanebo aja.
lebih neresep. Dia melepaskan kacamatanya yang dari tadi posisinya udah nggak jelas, lalu dia mengulurkan handphonenya. Bapak baca. Di situ saya ngelihat ada undangan pernikahan nama seorang perempuan dan saya tanya, ini undanganmu? Iya. Lalu masalahnya apa? Hari ini Pak, itu genap 2 minggu atau 2 minggu lebih menjelang 3 minggu menjelang hari H. Terus kemarin lewat WA calon suami memutuskan pernikahan itu batal. Keluarga mencoba mencari jawab, dia menolak untuk menjawab, pokoknya dia bilang batal. Ayah ibunya datang minta maaf, papa mamanya datang minta maaf, dan keluarga kami kelimpungan. Ya itu susah sih ya saudara, kan nyari pengganti dalam 2 minggu kan gak gampang ya. Susah kan ya. Kenapa Tuhan mengizinkan ini Pak? Salah saya apa? Dapat kejutan yang tidak menyenangkan. Kenapa Tuhan begitu jahat sama saya? Jawab Pak, jangan cuma diem. Saya tidak tahu saudara-saudara harus menjawab apa. Kadang-kadang hal yang seperti ini terjadi. Hanya saya berkata kepadanya, jangan terlalu cepat bilang Tuhan itu jahat. Enggak. Iya. Enggak. Lalu tahu-tahu dia berdiri, dia banting pintu masuk rumah kami. Sebelumnya dia berkata, seperti hamba Tuhan yang lain, Bapak enggak bisa menjawab apa-apa. Tuhan memang jahat. Brak. Dan kemudian dia jalan keluar dengan cepat. Lalu balik, pintunya digembok Pak. Oke. Saya bukain gitu, terus dia keluar. Terpahami saudara-saudara, siapapun yang mengalami kejutan tidak menyenangkan akan mengalami goncangan hidupnya. Akan mengalami rasa tidak nyaman. Akan bergumul dengan pertanyaan, salah saya itu apa? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kenapa bukan yang baik saja yang terjadi? Kenapa yang buruk? Kenapa saya dipindah pekerjaan Pak walaupun saya nggak salah apa-apa? Kenapa kecelakaan itu tetap terjadi walaupun saya hati-hati? Kenapa saya dimutasi? Kenapa saya ditipu teman saya sendiri? Kenapa saya dikhianati orang yang saya cintai? Dan kenapa Pak? Anak saya tahu-tahu bilang, selamat papa mama punya cucu. Lah nikahnya belum loh Pak. Kadang-kadang kehidupan membawa kita pada kenyataan yang tidak menyenangkan. Bikin sedih, bikin putus asa. Ayat 5, Simon menjawab, Guru sepanjang malam kami telah bekerja keras tetapi tidak menangkap apa-apa. Titik. Kami putus asa, kami lelah, kami kecewa, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi untung kalimat itu dilanjutkan dengan perkataan, namun karena perkataanmu ini, barangkali Petrus sudah mendengar apa yang Yesus ajarkan dan somehow itu menyentuh hatinya, maka dia berkata, karena perkataanmu itu aku akan menebarkan jala. Oh saudara-saudara, kalau Anda nelayan, Anda tahu kalau Anda waktu itu juga ikut hadir, Anda akan bingung. Loh ngapain Petrus pergi lagi siang hari nangkap ikan? Mustahil. Dia sudah gak waras semalam kayaknya, kena apa tuh. Siang hari ya waktunya istirahat, duduk ngopi santai. Loh ini mau menangkap ikan lagi. Loh dia menebarkan jala. Di mata orang sekeliling sudah terlambat, tidak akan ada yang terjadi, tidak akan ada ikan. Tetapi Alkitab mengatakan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, jala mereka mulai koyak. Dan teman-teman dia undang untuk datang menangkap ikan itu. Wah, kalau peristiwa ini terjadi dalam zaman now,
Anda dan saya jadi rekan-rekan nelayan, Anda akan bilang, mujizat guys. Hashtag kuasa Tuhan nyata. Hashtag jangan menyerah. Mujizat masih ada. Pilih lagu Maria Sandi, mujizat masih ada. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil terjadi. Tetapi yang unik justru respon Petrus. Itu kalau saya ya gitu, saya langsung akan salaman sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gimana kalau kita kongsian aja. 50-50 deh. Ya, kamu suruh nangkep di mana, saya pergi, kita buat pabrik ikan dan kita pasti akan kaya raya, sukses dan bahagia. Respon Rasul Petrus justru sebaliknya. Ketika dia melihat itu, melihat semua tangkapan itu, Alkitab mencatat ayat yang ke-8, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah dariku karena aku seorang berdosa. Dia sadar mujizat terjadi, dia sadar ada pertolongan Tuhan, dia sadar Tuhan telah turun tangan, dan pada titik yang sama dia sadar siapa dirinya. Aku orang berdosa, aku gak layak terima pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu baik, maka pergilah daripadaku, aku orang berdosa. Manusia boleh bilang sudah terlambat, mustahil, gak bisa. Tetapi kalau kuasa Tuhan bekerja, semua menjadi nyata. Dan Tuhan Yesus kemudian menyatakan pengampunannya, meminta Simon untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi saksi dari perbuatannya yang ajaib. Manusia boleh kecewa, manusia boleh marah kepada Tuhan, manusia boleh bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan terjadi? Di mana Tuhan dalam segala peristiwa ini? Aku benci sama dia, dia jahat. Tetapi anugerah Tuhan melampaui keterbatasan manusia. Ketika manusia berkata mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan bekerja untuk apa? Untuk membawa umatnya tahu siapa dirinya, anugerahnya, kasihnya, pemeliharaannya. Sehingga umatnya bisa bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan bisa menjadi saksi dari kebaikannya. Suatu pagi saya lagi benerin taman di Pastori yang gak terlalu banyak itu. Saya lihat ada mobil diparkir dan seorang perempuan datang keluar bawa roti kelihatan di kotaknya. Dan saya tahu kalau jemaat datang gak bawa apa-apa, itu kabar buruk. Dia datang dengan pergumulan dan kabar buruk yang lainnya. Kalau jemaat datang bawa roti, itu kabar baik. Maka pintu segera saya bukakan. Dan dia berkata, Pak WP, begitu biasa dipanggil, kue untuk Bapak, Tuhan itu baik, rahmat dan kasih setianya selalu baru tiap pagi. Tuhan itu dahsyat Pak. Saya lihat dia lalu saya berkata, kue sopo? Kamu siapa? Saya gak ingat, bukan jemaat juga. Lalu dia mendekat, lalu berkata, Bapak lupa siapa saya? Hampir 2 tahun yang lalu, saya datang loh tengah malam loh. Oh, masih hidup? Masuk. Aku pengen dengar ceritamu. Saya ingat kamu yang pulang membanting pintu sambil berkata, Tuhan itu jahat kan? Dia tersipu malu lalu dia berkata, gak usah diingat-ingatin lagi lah Pak. Yang penting Tuhan itu baik, kasih setianya kekal, mujizat itu nyata. Pokoknya Tuhan itu baik banget sama saya Pak. Apa yang terjadi? Sambil saya ambil tisunya. Dia ngelurin HP, anak zaman now ya. Ditanyain diulurin HP.
Saya lihat ada potongan berita 6 bulanan yang lalu. Beritanya itu cuma ngomong bahwa polisi menangkap beberapa orang karena penggunaan dan pengedaran narkoba gitulah, kurang lebih lah, saya nggak terlalu ingat. Lalu saya tanya, apa kaitannya sama kamu? Yang ditangkap termasuk mantan calon suami saya, Pak. Coba Bapak bayangkan ya, kalau saya nikah sama dia. Saya nggak tahu loh selama ini dia pakai narkoba loh Pak. Dia jualan juga saya nggak tahu loh. Terus suami saya Pak, tangkap polisi kena narkoba. Bisa stres saya Pak. Tuhan itu baik ya Pak. Mosok. Kasih setianya kekal ya Pak. Yang benar. Bayangkan ya, kurang dari 2 tahun perkataan itu berubah. Kurang dari 2 tahun dari berkata Tuhan itu jahat sama saya, dia sekarang berkata Tuhan itu baik. Kita ini manusia terbatas Bapak Ibu. Sudut pandang persepsi kita terbatas. Jangan cepat-cepat ngambek, jangan cepat-cepat marah, jangan cepat-cepat kecewa. Udah buat apa pelayanan, udah buat apa ngerjain ini itu, udah buat apa beribadah. Toh yang terjadi justru yang buruk, yang saya gak suka. Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Tuhan itu jahat. Tahan bibir kita. Karena kita tahu sesuai dengan janji Tuhan, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita ini nggak tahu proses dan waktunya Tuhan. Kita ini nggak ngerti. Tetapi kita ini anak-anaknya. Melewati apapun Tuhan izinkan. Dan Tuhan akan mengubahnya menjadi kebaikan. Tuhan membentuk karakter hidup kita melaluinya. Tuhan mengingatkan siapa dia dan siapa diri kita. Sehingga kita punya satu pengalaman otentik bersama dengan Tuhan. Setelah dia selesai cerita, dia pamit. Saya bilang tunggu, kasihan pintu saya. Saya bukain, dia ketawa-ketawa lalu berkata, Tuhan sungguh baik Pak. Amin. Gak usah balik, pintu gerbangnya masih terbuka. Kalau sekarang Anda dalam situasi yang gak menyenangkan, nangis boleh kok. Kecewa wajar. Tapi bibir ini harus dijaga dari ucapan-ucapan yang kemudian nanti kita akan sesali. Gak ada situasi sukar yang gak bisa Tuhan buka, ubah jadi mujizat. Gak ada. Dan dia berjanji bahwa burung di udara dia pelihara, bunga dia dandani, apalagi hidupmu. Tak terlihat bukan berarti tangannya tidak bekerja. Tak terlihat bukan berarti mujizatnya tidak akan mewujud nyata. Dia janji bahwa dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, memproses hidup kita lebih baik, lebih mengenal, lebih mengalami Tuhan. Jangan akhiri hidupmu karena karya Tuhan dalam hidupmu belum berakhir. Berjalan aja sambil mencucurkan air mata, enggak masalah. Sambil mengeluh dan mengaduh, it's okay lah. Dan firman Tuhan berkata, mereka yang berjalan sambil mencucurkan air mata, yang menabur sambil mencucurkan air mata, suatu kali akan menuai dengan sorak-sorai.
Mari kita berdoa. Hamba-Mu berdoa bagi orang-orang yang sedang dalam fase yang tidak menyenangkan hidup mereka. Jika itu kesalahan mereka, biarlah mereka bertobat dan merasakan anugerah Allah. Jika itu karena situasi di luar kendali mereka, jika itu karena hal-hal yang juga bukan dari kesalahan mereka, biarlah mereka tetap percaya Tuhan akan bekerja mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan, membentuk karakter kami. Dan dengan pengalaman yang segar itu kami dimampukan untuk menjadi saksi bagi pekerjaan Allah. Kami dicintai, kami dipanggil untuk mewartakan pekerjaan Allah yang besar dalam hidup kami. Topang tangan kami, topang langkah kaki kami, agar dalam kejutan kehidupan yang tidak menyenangkan kami mampu bersabar dan akhirnya kami menyaksikan pekerjaan Tuhan yang indah.